Gimana kabarnya hari ini, Pak? Selamat pagi juga, Pak Saryal. Tentu saya senang bisa berbicara dengan Anda mengenai hal ini. Mari kita mulai wawancara. Oke, baik, Pak. Saya ingin bertanya ini, Pak, dengan Bapak. Bapak kan sebagai kepala sekolah di SD 107443 Kampung Dewan. Jadi, saya ingin menanyakan bagaimana Bapak mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral. Ya, baik Pak Saryal. Untuk mengenali kasus dilema etika atau rujukan moral, kami biasanya memperhatikan situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan. Terus, Pak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau mengandung nilai kebajikan? Ya, proses pengambilan keputusan di sekolah kita ini melibatkan tentunya musyawarah, pertimbangan matang, dan penekanan pada skala prioritas pasangan. Apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak ikuti dalam situasi tersebut? Ya, langkah-langkah yang dapat kita ambil atau kita putuskan di sekolah kita ini yaitu biasanya kami meliputi pengumpulan fakta-fakta relevan, musyawarah dengan pihak terkait, dan pengambilan keputusan setelah pertimbangan matang. Jadi, Pak, menurut Bapak, apa hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kami percaya bahwa musyawarah dan pertimbangan matang merupakan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Kira-kira, Pak, apa aja lah itu tantangan utama yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tantangan utama yang kita hadapi adalah etika harus memprioritaskan keputusan di antara kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan, kira gitu, kebajikan. Jadi, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau tata cara dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Iya, terkait pertanyaan itu tadi, kami tidak memiliki jadwal khusus, namun penyelesaian kasus dilema etika itu kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kepentingan. Terus, Pak, apakah ada orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentunya orang-orang yang membantu kita atau kami di ruang lingkup sekolah ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah yang pertama itu komite sekolah, yang kedua itu orang tua murid atau wali murid, yang kemudian yang ketiga adalah pihak yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Kira-kira apalah pelajaran utama yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran utama yang kami dapatkan adalah pentingnya musyawarah, kemudian kolaborasi, kemudian cara berpikir berbasis rasa peduli dalam mengambil keputusan dilema etika itu. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan ini. Saya sangat menghargai diskusi yang telah kita lakukan. Semoga informasi yang saya bagikan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambilan keputusan di lingkungan sekolah SD 107443 Kampung Dewan, ya, Pak. Ya, sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih. Saya mengapresiasi waktu Bapak bagi pengalaman dan pandangan. Semoga saya dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di sekolah ini. Pagi, Pak. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini.
Selamat pagi sama-sama. Senang bisa berbagi pengalaman. Silakan apa yang Bapak ingin utamakan. Begini Pak, fokus kita hari ini adalah tentang pengambilan keputusan etis dalam lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah yang berpengalaman, dan saya ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana menangani situasi dilema etika. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Yang pertama Pak, ada bagaimana Bapak mengenali status atau mengenali kasus dilema etika atau rujukan moral? Ada beberapa tanda yang bisa membantu kita mengenali dilema etika, itu seperti saklung. Adanya dua pilihan yang sama-sama menarik dan mengandung nilai kebaikan. Yang kedua, adanya rasa keraguan dan kebimbangan dalam memilih salah satu pilihan. Ketiga, adanya potensi konsekuensi negatif dari setiap pilihan. Keempat, adanya rasa tidak nyaman atau perasaan bersalah saat memilih salah satu pilihan tersebut. Contohnya, ketika seorang siswa berprestasi ini mewakili sekolah dalam dua lomba yang akan diadakan pada waktu yang sama. Bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Kalau di sekolah kami memiliki tim khusus yang terdiri dari guru, staf, dan orang tua murid untuk membahas kasus dilema etika. Tim ini akan satu, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari semua pihak yang terlibat. Dua, menganalisis setiap pilihan dengan seksama dan mempertimbangkan konsekuensinya. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Yang keempat, mengkomunikasikan keputusan kepada semua pihak yang terlibat dengan jelas dan terbuka. Kira-kira Pak, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak ikuti dalam situasi tersebut? Ada beberapa langkah, berikut langkah-langkahnya yang biasa kami lakukan. Yang pertama, identifikasi semua pihak yang terlibat dan kepentingan mereka. Yang kedua, kumpulkan semua informasi yang relevan. Yang ketiga, analisis setiap pilihan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Yang keempat, buat keputusan dan komunikasikan kepada semua pihak yang terlibat. Yang kelima, evaluasi hasil keputusan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Menurut Bapak, apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau menurut saya yang paling efektif dan relevan dengan itu, pertama, melibatkan semua pihak yang terlibat dan mendengarkan pendapat mereka dengan seksama. Yang kedua, mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Yang keempat, menjelaskan alasan dibalik keputusan dengan jelas. Apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Beberapa tantangan utama yang saya hadapi itu, satu, memastikan semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Yang kedua, membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Empat, menangani emosi yang kuat dari pihak yang terlibat. Kira-kira Pak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau tata cara dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kami tidak memiliki jadwal khusus, tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan kasus dilema etika secepat mungkin. Biasanya,
kami akan menyelesaikan kasus dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Apakah ada orang atau faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, ada beberapa orang dan faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan. 1. Tim khusus yang terdiri dari guru, staf, dan orang tua murid. 2. Nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. 3. Konsultasi dengan ahli etika atau pihak eksternal lainnya. Yang keempat, pengalaman pribadi dan intuisi. Apa pelajaran utama yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya belajar bahwa 1. Tidak ada solusi yang mudah dalam kasus dilema etika. 2. Penting untuk selalu mempertimbangkan semua aspek dan konsekuensi dari setiap pilihan. 3. Penting untuk tetap tenang dan objektif saat mengambil keputusan. 4. Penting untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Terima kasih Pak atas berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Pengetahuan ini tentunya akan sangat berguna bagi para calon guru penggerak dalam menghadapi dilema etika di masa depan. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan merefleksikan hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD 107443 Kampung Tewan. Yang pertama itu, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengajuan apa yang Anda dapatkan. Jadi di sini Kepala Sekolah menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD 107443 Kampung Tewan, proses pengambilan keputusan mereka sangat terstruktur. Mereka memulainya dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah. Setelah itu mereka melakukan diskusi dengan seluruh komponen sekolah untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dan memperoleh informasi yang komprehensif. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah cenderung mengedepankan kepentingan siswa secara bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti yang diajarkan dalam modul 3.1. Hal ini mencakup pemahaman tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dasar penyelesaian masalah dilema etika, serta langkah-langkah konkret dalam proses pengambilan keputusan.